لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amma ba'du, kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di Jumat sore yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan bagi Al-Fakir untuk membersamai para pemirsa di bedah buletin dakwah kafah edisi 332 di 6 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan 16 Februari 2024. Bagaimana kabar pemirsa semuanya? Keadaan sehat, semangat dalam ketaatan dan terus istiqomah dalam berjuang menegakkan kehidupan Islam. Bagi para pemirsa yang baru saja hadir di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu,
hidupkan lonceng notifikasinya, berikan komentar yang positif berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Menarik sekali berkaitan dengan perubahan. Kemana sebenarnya arah perubahan umat ini? Kalau kita kaitkan dengan panasnya kontestasi politik yang beberapa hari yang lalu sudah sama-sama kita laksanakan ya di negeri ini, pesta demokrasi ya, yang aura panasnya sampai sekarang betul-betul masih terasa ya. Namun kita tidak ingin ya berkecimpung membahas lebih dalam persoalan itu. Ada sesuatu hal yang tentu kaum muslimin lebih penting daripada itu semuanya adalah sebenarnya kemana arah perubahan yang ingin harus diraih dalam perspektif Islam. Karena ketika kita membicarakan berbagai hal, apalagi berkaitan dengan nasib masa depan, tentu kita tidak boleh lepas dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, topik Buletin Dakwah Kafah edisi 332 mengambil topik penerapan syariat Islam pasti membawa keberkahan. Ya, Masya Allah. Di tengah umat masih sibuk melihat di berbagai macam media sosial, ya, melihat jagoannya kalah atau menang, gitu ya, berdasarkan quick count dan masih sabar menunggu real count, gitu ya. Kita ingin memperbincangkan sekali lagi persoalan yang jauh lebih urgent daripada itu semuanya, yaitu tentang perubahan, ya. Karena kalau kita bicara perubahan ini, sama-sama kita bisa rasakan sebenarnya gelombang menuju perubahan di tanah air ini terasa begitu kuat. Pasalnya banyak orang yang betul-betul merasakan Indonesia saat ini makin terpuruk. Padahal Indonesia ini adalah negara besar dan sangat kaya akan sumber daya alamnya. Artinya seharusnya potensi yang sangat besar ini harus menjadi satu bekal ya, satu potensi besar, sumber daya besar untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negeri yang besar. Itu kan seharusnya. Namun pada faktanya, kalau kita lihat Indonesia belum bisa menjadi negara unggul dibanding dengan negara-negara lain. Bahkan di tingkat ASEAN sekalipun, sejumlah kebutuhan pokok saja seperti beras, gandum, susu, dan daging, ini malah diimpor dari negara lain. Coba kita perhatikan sedikit fakta, lebih dari 10 juta ya warga berada dalam kemiskinan yang ekstrim. Ada 10 juta lebih warga berada dalam kemiskinan ekstrim dan menduduki peringkat kedua prevalensi stunting tertinggi di ASEAN. Dan angka utang luar negeri tahun yang lalu itu menembus 8.000 triliun, sehingga ketimpangan ekonominya malah semakin meningkat. Dari sisi hukum, penegakan hukumnya tidak berpihak pada warga. Hasil survei dari kedai kopi tahun yang lalu menunjukkan ada 54,5% warga di negeri ini merasa tidak puas dengan penegakan hukum. Nah, itulah sebabnya rakyat Indonesia sangat berharap ada perubahan dengan kepemimpinan yang baru. Ya, banyak mereka mendulang dalam kontestasi, berharap ya dalam kontestasi pesta demokrasi ya yang sudah kita lalui ya, dengan adanya pemimpin yang baru harapannya akan ada perubahan yang baru. Apakah demikian? Ya, ternyata kalau kita lihat dalam catatan sejarah tidak akan ada satu perubahan yang mendasar ya, hanya sekedar menyandarkan pada perubahan individu tanpa ada satu perubahan yang hakiki, artinya perubahan sistem. Oleh sebab itu, dalam bedah Buletin Dakwah Kafah edisi
sore hari ini, kita ingin sampaikan bahwa perubahan yang sebenarnya yang harus ditempuh oleh umat ini adalah perubahan menuju Islam. Kenapa? Sebab Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi di dalam Islam mengingatkan bahwa nasib suatu kaum ditentukan oleh kemauan kaum itu sendiri untuk berubah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sungguh Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Namun akan tetapi banyak pihak yang menggunakan ayat ini sebagai dasar untuk melakukan perubahan namun tanpa menyertakan upaya apa yang harus dilakukan. Padahal yang dimaksud adalah perubahan menuju kebaikan dan keberlimpahan hidup sebagai buah dari keimanan dan ketaatan. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, beliau dengan panjang menjelaskan, ya, sungguh Allah tidak mengubah keadaan satu kaum, yakni berupa kenikmatan, curahan kebaikan dan kehidupan yang enak, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, yakni dengan beralih dari keimanan menuju kekufuran, dari taat menuju maksiat, atau dari sikap mensyukuri nikmat-nikmat Allah ke sikap mengingkari nikmat-nikmatnya tersebut. Karena itu Allah akan mencabut semua kenikmatan itu dari mereka. Begitu juga sebaliknya, jika para hamba Allah mengubah kondisi mereka dari maksiat menuju taat kepada Allah, niscaya Allah akan mengubah kondisi kesengsaraan yang menyelimuti mereka sebelumnya menuju kebahagiaan, kebaikan, dan ghibthah, artinya semangat iri di dalam kebaikan serta rahmatnya. Masya Allah, sebuah tafsiran yang sangat bagus, ya. Maka kaum muslimin, jelaslah tidak akan pernah ada perubahan meskipun figur pemimpinnya sudah bergonta-ganti, selama umat ini belum meninggalkan aturan-aturan dan ideologi selain Islam. Artinya tidak akan ada perubahan walaupun figurnya ini sudah berubah, sudah bergonta-ganti, ya, selama umat ini belum meninggalkan aturan-aturan dan ideologi selain Islam. Maka mustahil menginginkan satu perubahan kalau hanya menyandarkan pada perubahan figur pemimpinnya, selama umat ini tidak mengeluarkan, tidak fokus energinya untuk meninggalkan aturan-aturan dan ideologi selain Islam. Kalau ingin berubah berarti apa? Harus menuju kepada ideologi Islam atau aturan Islam. Tidak cukup hanya perubahan manusia atau figur pemimpinnya belaka. Dan kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah baru akan terjadi manakala umat ini berubah menuju iman dan takwa dengan menerapkan syariat Islam. Meruyaknya, banyaknya kerusakan di tengah manusia seperti kemiskinan, kerusakan moralitas, kriminalitas adalah akibat dari kemaksiatan dan kemungkaran manusia karena lari dari syariat Islam, lari dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia.
Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka ini kembali kepada jalannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan makna yang disebut sebagai bima kasabat aidin nas, karena perbuatan tangan manusia, dengan mengutip pernyataan Abu Aliyah, yakni siapa saja yang bermaksiat kepada Allah di bumi, maka ia telah merusak bumi. Ini karena memperbaiki langit dan bumi adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, selama kehidupan umat manusia akan rusak jika diisi dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Kemaksiatan dan kemungkaran terbesar adalah mencampakkan hukum Allah dan memilih selain hukum-hukumnya. Inilah masalah yang sesungguhnya terjadi saat ini, khususnya di negeri ini. Tidak akan pernah ada kebaikan selama tidak menerapkan syariahnya secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Masya Allah, demikian penjelasan berkaitan dengan arah perubahan yang harusnya umat ini mengarahkan perubahan kehidupan ini kepada Islam. Nah, kalau kita sudah tahu demikian, maka kewajiban kita adalah menerapkan syariat Islam. Nah, kalau kita sudah tahu kemana arah itu, maka tinggal kita menuju kepada arah tersebut, yaitu kewajiban menerapkan syariat Islam. Dan pekerjaan besar, PR besar umat muslim hari ini sesungguhnya adalah bagaimana menerapkan syariat Islam ini di dalam kehidupan. Bukan sekedar menciptakan kemajuan materi dan juga kemakmuran. Penerapan syariat Islam adalah kewajiban, bukan sekedar pilihan. Sikap ini sekaligus menentukan keimanan seorang hamba. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 65. Kami akan ingatkan terus firman ini dalam pertemuan yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Mereka menerima keputusan tersebut dengan sepenuhnya, dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut di antara mukmin adalah menundukkan hawa nafsunya pada risalah Islam yang beliau bawa. Yakni apa maksudnya? Dengan mentaati hukum-hukumnya. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga hawa nafsunya itu mengikuti apa saja yang aku bawa. Nah pemirsa, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kaum muslimin untuk menjalankan hukum-hukumnya. Dan sebaliknya Allah melarang mereka mengikuti keinginan manusia untuk menerapkan hukum-hukum yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sangat jelas di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwahum wahdarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaih. Artinya hendaklah kamu Muhammad memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Masya Allah. Maka kewajiban ini, artinya kewajiban
untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala ini dipertegas dengan adanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebut mereka yang tidak menerapkan hukumnya dengan tiga kriteria. Masih di dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Nanti pemirsa bisa melihat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran dengan menyebut mereka yang tidak mau menerapkan hukum Allah dengan 3 level, yaitu orang yang fasik, orang yang zalim, bahkan bisa sampai kafir. Naudzubillah min dzalik. Dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan yang cintailah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya, manakala kaum muslimin ini telah bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah dengan menerapkan syariatnya, maka dia akan mendatangkan berbagai keberkahan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai saja penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Karena itu kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka tersebut. Jadi Masya Allah, ya, maka sungguh keliru ya jika kaum muslimin ini berusaha melakukan perbaikan nasib untuk mendapatkan kemakmuran materi, namun dengan mencampakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal menerapkan hukum-hukum Allah adalah fardu dan akan menciptakan berbagai macam aneka kebaikan dan keberkahan. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, haddun yu'malu bihi fil ardi khairul li ahli al-ardi min ayyum taru arba'ina sabahan. Penerapan suatu hukum had di bumi itu lebih baik bagi penduduknya daripada hujan turun selama 40 hari. Maka terbukti dengan sangat jelas kaum muslimin, dengan penerapan syariat Islam hanya dalam waktu singkat, rakyat di bawah kepemimpinan khalifah, saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya, mendapatkan kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Saat itu bahkan di Jazirah Arab tidak ada yang mau menerima zakat, dan keamanan juga meningkat hingga digambarkan bagaimana domba-domba pun aman dari terkaman serigala. Maka kita ingin sampaikan, jangan sampai kita itu terperdaya ya dengan kemakmuran palsu. Nah, ini kita harus sampaikan ini. Ya, jangan sampai kita itu kepincut ya dengan kemakmuran palsu. Sebabnya ada yang berargumen bahwa banyak negara di dunia ini memiliki tatanan kehidupan yang baik, makmur, dan berkeadilan tanpa syariat Islam. Maka kita ingin menyampaikan bahwa Al-Quran menjawab bahwa segala perubahan yang membawa kemakmuran dan kemajuan yang datang dari aturan di luar Islam adalah palsu. Ya, semua itu pasti berujung kepada penderitaan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka,
kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Lalu ketika mereka bergembira dengan kesenangan yang telah diberikan kepada mereka itu, kami menyiksa mereka secara tiba-tiba. Ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Nah, ideologi dan juga aturan kehidupan selain Islam seperti demokrasi dan kapitalisme, sosialisme, komunisme, bisa saja menghantarkan manusia kepada kemakmuran, ketertiban, dan juga penegakan hukum. Namun, ketahuilah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kemungkaran yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam keterpurukan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Thaha ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, sungguh dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah ancaman dari Allah bagi mereka yang berpaling dari peringatan Allah, yakni Al-Quran. Dan akhirnya kaum muslimin, para pemirsa, marilah kita bersegera menuju perbaikan, perubahan yang hakiki. Caranya adalah dengan melepaskan diri dari hukum-hukum jahiliyah menuju penerapan, penegakan hukum-hukum Allah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Inilah kewajiban agung yang akan menghantarkan kita semua pada keberkahan hidup, bukan hanya di dunia, namun juga keselamatan kita di akhirat. Yang terakhir di dalam lembar hikmah Buletin Dakwah Kafah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-50. Alhamdulillah kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, para pemirsa bedah buletin dakwah kafah. Alhamdulillah Al-Fakir sudah membedah secara keseluruhan. Jadi buletin dakwah kafah edisi 332 pada sore hari ini, penerapan syariat Islam pasti membawa keberkahan. Baik, sebelum kita akan masuki sesi berikutnya, mari sejenak kita ikuti jeda berikut ini. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kami haturkan kepada seluruh pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan yang sampai detik hari ini, di Jumat sore yang penuh berkah ini, di awal bulan Sya'ban ini, masih membersamai Al-Fakir di bedah buletin dakwah kafah. Masya Allah, topik kita hari ini begitu luar biasa. Kita mengulang kembali untuk memberikan garis merah, ya, benang merah, biar jelas bagaimana sebenarnya arah perubahan umat, ya. Kalau digadang-gadang, ya,
bagaimana sebenarnya umat ini menginginkan perubahan. Rezim berbagai produk kebijakannya yang sudah nampak ya, dan bahkan beberapa hari sebelum terjadinya pemungutan suara ya kemarin, ada sebuah film yang menunjukkan bagaimana satu jejak rekam rentetan kecurangan penyelenggaraan pesta demokrasi itu sendiri ya, itu begitu sangat terasa. Namun ternyata itu semuanya tidak memiliki dampak ya bagi masyarakat ketika mereka ini sudah betul-betul eh, sudah punya idola begitu ya. Tapi di satu sisi ya sebenarnya kalau kita lihat kaum muslimin ya, mereka para jamaah ya itu sebenarnya menginginkan ya satu perubahan. Umat Islam yang masih menggunakan nalar sehatnya itu sebenarnya mampu mengindera ya bagaimana kerusakan yang terjadi itu. Namun mereka masih belum memiliki satu pandangan yang jelas sebenarnya perubahan itu mau diarahkan kemana. Maka di dalam buletin dakwah kafah edisi 332 ini kami ingin sekali lagi memberikan satu pencerahan ya, sebagian dari edukasi ini yang bisa kita bagi pemikiran kita, bagian dari aktivitas dakwah. Seharusnya umat ini, energi mereka itu ditujukan pada perubahan, yang perubahan itu sebenarnya menjadi sebuah jawaban dari akar persoalan yang terjadi. Setelah kita teliti berbagai macam persoalan-persoalan yang mendera di negeri kita ini, ataupun juga negeri kaum muslimin pada umumnya, itu disebabkan karena tidak diterapkannya aturan Allah Subhanahu wa taala atau didominasi oleh aturan-aturan kufur. Khususnya ya setelah 100 tahun umat Islam ini tanpa aturan Islam, tanpa khilafah, tanpa sebuah institusi yang menerapkan hukum Islam. 100 tahun tanpa khilafah artinya 100 tahun atau 1 abad atau 103 tahun kalau sekarang kita hitung. Umat Islam itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Artinya dikuasai dalam konteks ini adalah dikuasai, diatur oleh sistem kufur. Maka sudah seharusnya logika yang sederhana dan sebenarnya ideologis dan cerdas, kalau kita ingin lepas dari kekuasaan kekufuran ini, konspirasi orang kafir ini, maka kita jangan mengikuti aturan hidup yang dipakai oleh orang-orang kafir tersebut. Selama umat Islam, selama negeri-negeri Islam ini yang dengan potensinya sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi negeri yang besar, menjadi negara daulatul ula, negara superpower umat Islam ini, tetapi memakai aturan orang kafir, ya pasti kita tidak akan pernah meraih kebangkitan, tidak akan pernah meraih yang namanya perubahan hakiki. Walaupun ya kita menginginkan figur-figur tertentu yang kita anggap itu baik dalam kacamata umat. Tetapi satu hal yang sekali lagi kita sampaikan, arah perubahan itu tidak cukup hanya pada perubahan figur pemimpin saja, kalau tidak diikuti dengan perubahan sistem. Karena justru sistem itulah nantinya, atau sistem ini kita ibaratkan sebagai permainan itu sebagai aturan mainnya. Ya, kalau aturan mainnya itu aturan main itulah yang nanti akan menentukan siapa pemain tadi itu. Ya, kalau kita ingin keluar dari jeratan kekuasaan orang atau kekuasaan musuh-musuh Islam, ya orang-orang kafir, maka kita tidak boleh memakai aturan yang dibuat oleh orang kafir. Maka mustahil orang kafir itu akan memberikan kekuasaannya ya kepada umat Islam untuk mereka itu mengalami kebangkitan atau menuju pada perubahan yang hakiki. Maka yang harus dilakukan adalah kita harus keluar ya dari permainan orang-orang kafir ini. Untuk apa? Untuk kembali kepada perjuangan yang sebenarnya sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam lembaran dakwah beliau selama 23 tahun. Potret di dalam sirah nabawiyah 23 tahun inilah yang telah menghantarkan peradaban Islam itu bisa jaya selama 14 abad lamanya.
Inilah seharusnya yang menjadi roadmap perubahan hakiki kita. Inilah yang seharusnya menjadi potret perubahan yang harus kita arahkan. Tentu sekali lagi butuh yang namanya kesabaran dan juga yang penting adalah kebersamaan. Maka Al-Fakir dalam kesempatan yang terakhir ini sampaikan, inilah waktunya. Ya, kita sudah tidak ada waktu santai lagi. Ya, rohata ba'dal yaum, sudah tidak ada waktu santai bagi kita. 100 tahun, 1 abad lamanya kita cukup menderita. Maka sudah waktunya umat ini bangkit, umat ini bersatu. It is time to be one ummah. Saya kira demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Al-Fakir sampaikan kepada seluruh jamaah, seluruh kaum muslimin, pemirsa pada khususnya yang masih hadir menemani Al-Fakir di sore hari ini. Al-Fakir haturkan jazakumullahu khairan ahsanal jaza kepada panjenengan semuanya. Semoga kita dipertemukan lagi di Jumat sore yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik. Al-afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. 100 years without khilafah. It is time to be one ummah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. With dawla al-khilafah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. It is time to be one ummah.